Jadi kayak pas masih muda, kedengarannya kayak mimpi ya. Mimpi yang kayaknya kita semua pengen raih, tapi rasanya kok jauh banget. Tapi gimana kalau sebenarnya ada polanya? Di sini, kita bakal bongkar sama-sama cetak birunya. Sebuah panduan praktis yang nunjukin gimana cara ngubah mimpi itu jadi sebuah rencana yang benar-benar nyata. Jadi pertanyaannya nih, ini beneran cuma mimpi doang? Apa kebebasan finansial sebelum umur 30 itu cuma buat segelintir orang yang lagi hoki aja? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Well, ternyata ini bukan soal untung-untungan loh. Dari sumber-sumber yang kita lihat, polanya tuh jelas banget. Jadi kayak di usia muda itu sebuah permainan strategi. Ini semua tentang ngebangun pola pikir yang benar, ngasah skill yang pas, dan ngelakuin langkah-langkah cerdas sama uang kamu. Siap buat kita bedah? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin investasi atau nambahin pemasukan, ada satu hal yang jadi fondasinya, pola pikir atau mindset. Anggap aja ini langkah nol yang nentuin segalanya. Coba deh lihat dua sisi mata uang ini. Di kiri ada scarcity mindset. Itu loh, perasaan aduh nggak pernah cukup, yang bikin kita takut ambil risiko dan fokusnya cuma buat bertahan hidup. Nah di kanan ada abundance mindset, yang lihat dunia ini penuh sama peluang buat tumbuh. Pola pikir yang kamu pilih ini bakal nentuin, kamu itu main buat nggak kalah atau main buat menang. Nah, ini poin yang krusial banget. Psikologi uang tuh ngajarin kita kalau sukses finansial itu lebih soal konsistensi dan ngontrol emosi, bukan tentang rumus-rumus yang ribet. Jadi ini bukan soal seberapa tinggi IQ kamu, tapi soal seberapa disiplin perilaku kita dari hari ke hari. Dan hati-hati, ada jebakan-jebakan mental yang sering banget bikin kita kesandung. Pertama, bias optimisme. Pas kita ngerasa terlalu pede, terus ngeremehin resiko. Kedua, kebalikannya, bias pesimisme, di mana kita langsung panik pas pasar lagi turun dikit. Dan yang paling umum, bukti sosial alias FOMO. Ikutan investasi cuma karena lagi ngetren tanpa riset dulu. Sadar sama bias-bias ini adalah langkah pertama buat menghindarinya. Oke, fondasi mindset udah kuat. Sekarang kita bangun pilar pertamanya. Ini fase di mana kita gerak aktif, fokus buat gedein mesin pencetak uang kita secara agresif. Jadi konsep kuncinya di sini apa? Namanya earning power atau kekuatan penghasilan kamu. Ini bukan cuma soal gaji bulanan ya, tapi total kemampuan kamu buat menghasilkan uang. Makin kuat mesin ini, makin cepat juga kekayaan kamu melesat. Terus gimana cara naikinnya? Gampang. Data pasar kerja di Indonesia udah ngasih contekan yang jelas banget. Ini 5 keahlian yang permintaannya paling tinggi sampai tahun 2026. Mulai dari AI, analisis data, keamanan siber, sampai pemasaran digital. Kalau kamu bisa kuasain salah satunya, nilai tawar dan pendapatan kamu bakal naik drastis. Sambil ngasah skill buat jangka panjang, jangan lupain juga kekuatan duit tambahan sekarang. Kerja sampingan atau freelance itu cara paling cepat buat nambahin cash flow bulanan kamu yang nantinya bisa kamu alokasiin buat nabung dan investasi. Oke, mindset udah bener, pendapatan udah naik. Sekarang pilar kedua, gimana caranya bikin duit yang udah kita dapat itu kerja lebih keras lagi buat kita? Ini semua soal manajemen dan pertumbuhan. Kuncinya satu, disiplin tingkat tinggi. Salah satu sumber bahkan nyaranin buat nyisihin angka yang lumayan agresif, 30-50% dari pendapatan bulanan kamu. Mungkin kedengarannya berat ya, tapi inilah yang ngebedain orang yang bisa bangun kekayaan dengan cepat. Duit yang kamu tabung itu jangan didiemin aja. Kita harus nyalain mesin ajaib pengganda kekayaan, bunga majemuk atau compound interest. Gampangnya gini, ini tuh bunga yang menghasilkan bunga lagi. Artinya, duit kamu mulai beranak pinak dengan sendirinya. Makin cepat kamu mulai, makin dahsyat efek bola saljunya. Terus gimana mulainya? Simple banget. 1. Mulai sekarang juga. Waktu itu aset terbesar kamu. 2. Pilih instrumen yang pas buat pemula. Contohnya reksadana, di mana uang kamu dikelola sama ahlinya dan disebar ke banyak saham, jadi risikonya lebih kecil. Dan yang ketiga, paling penting, punya mindset jangka panjang. Fokus ke tujuan akhir, bukan ke naik turunnya pasar harian. Oke, kita udah punya pilar mindset, pilar pendapatan, sama pilar investasi. Tapi ada satu lagi nih, semacam lem yang ngikat semuanya, yang bikin seluruh blueprint ini jadi kokoh. Yuk, kita bahas. Kutipan ini, wah kena banget. Dan visual ini juga nunjukin gimana setiap elemen saling nyambung. Investasi terbaik itu bukan saham atau properti, tapi investasi ke diri kamu sendiri. Ini adalah fondasi dari segala fondasi. Nah, ini nyambungin semuanya jadi satu siklus yang keren. Kamu terus belajar, skill nambah, earning power kamu naik. Earning power naik, modal buat investasi jadi lebih banyak. Ini semacam siklus berkelanjutan yang bakal mempercepat perjalanan finansial kamu. Sekarang, coba kita zoom out sedikit.
Lihat gambaran besarnya, semua strategi pribadi tadi itu kan terjadi di dalam sebuah konteks ekonomi yang lebih luas. Dan di Indonesia, konteksnya lagi bagus-bagusnya loh. Coba lihat deh, gedenya peluang ini. Ekonomi kreatif Indonesia itu raksasa. Dari Jakarta aja, nilainya diprediksi nyampe 220 triliun rupiah. Ini bukan cuma angka, ini tuh gelombang ekonomi gede banget yang lagi nyari talenta-talenta baru. Dan disitulah kamu bisa masuk. Dan ya, visual ini benar-benar nangkap semangatnya. Dari pengrajin sampai konten creator, ekonomi kreatif itu mesin baru pertumbuhan Indonesia. Dan bahan bakarnya? Ya anak-anak muda kayak kamu, yang kreatif dan melek digital. Dan yang paling penting nih, ini bukan cuma buat orang-orang di kota besar aja loh. Gelombang ini nyebar ke seluruh Indonesia. Mulai dari kuliner, fashion, kerajinan tangan, sampai aplikasi. Dimanapun kamu, pasti ada celah di ekonomi kreatif yang bisa kamu ambil. Jadi, kita udah bongkar semuanya, dari mindset, cara naikin pendapatan, strategi investasi, sampai ngelihat peluang raksasa di sekitar kita. Blueprint-nya sekarang udah ada di tangan kamu. Pertanyaannya sekarang, kamu mau bangun apa?